Kalau pas hari H itu harus tidak hujan. Kalau hujan sampai deras itu gagal. Pawang hujan biasanya, saya termasuk pemindah hujan atau penghenti hujan. Itu saya sendiri, saya pribadi merasa gagal. Dan di Mandalika waktu acara hujan. Hujan. Berarti gagal sebenarnya. Iya, sebetulnya gagal. Bisa berdialog dengan awan. Selalu ingin membunuh walaupun itu saudaranya. Ya, bawaannya itu bukan rata, tapi bawaan dari kita. Suka marah ya itu gelap, tidak berpikir panjang. Teman-teman sahabat podcast mahasiswa, jadi hari ini saya berada di salah satu kampus di Pamekasan dan saya bertemu dengan salah seorang dosen di salah satu kampus ya. Dan nama beliau adalah Ahmad Ghufron Ferdian. Ahmad Ghufron Ferdian, dan beliau ini juga punya YouTube namanya Gus Ferdian TV. Dan satu yang membuat saya kemudian mengundang beliau datang ke podcast saya, yaitu beliau ini ternyata lebih sakti daripada Rara ya. Yang kemarin sempat viral di MotoGP di Mandalika. Jadi kalau Rara kemarin mampu menjadi pawang hujan, beliau ini sebenarnya lebih mampu daripada Rara. Dan kemarin kita sempat bincang-bincang, ternyata Rara itu gagal waktu itu, waktu upaya penghentian hujan, Pak ya. Nah makanya untuk lebih jauh membahas itu, kita bincang-bincang dulu Pak. Kita bincang-bincang dulu mulai dari Rara ini. Nah di Madura Pak ya, urusan-urusan pawang hujan seperti yang dilakukan Rara itu sudah biasa Pak ya? Wah, kalau di Madura sih udah biasa. Jadi pawang hujan itu dianggap lumrah. Kalau Rara itu mungkin karena event internasional, maka itu kemudian jadi booming gitu, jadi viral. Dan kebetulan juga Rara itu kan eventnya itu kejuaraan internasional MotoGP ya. MotoGP. Jadi tentu saja banyak yang nonton, kemudian di luar negeri juga jarang gitu. Jadi ada pawang hujan sehingga ya mereka jadi sangat terkesan, surprise, terkejut gitu ya. Jadi outstanding gitu ya, luar biasa. Tapi kalau bagi orang Madura sendiri, pawang hujan itu ya biasa-biasa saja gitu, nggak ada istimewanya. Padahal memang sih pawang hujan itu diberi keistimewaan oleh Allah. Tapi tingkatan pawang hujan itu macam-macam. Pawang hujan ada tingkatannya? Iya, ada tingkatannya. Ada yang cuma ya sekedar pawang hujan dengar-dengar ilmunya itu, misalnya pakai bawang, pakai cabai gitu, taruh di lidi, kemudian ditancapkan di tanah biar tidak hujan gitu. Tapi ada juga yang tingkatannya sangat tinggi itu, yaitu bisa berdialog dengan awan. Bisa berdialog dengan awan. Itu benar? Jadi ada, insya Allah ada itu, berdialog dengan awan. Jadi awan itu diminta bergeser gitu. Awan tolong pindah dulu. Misalnya merayakan Maulid Nabi, awan tolong pindah dulu. Ini saya sedang merayakan kekasih orang Islam, yaitu Sayyidina Muhammad SAW. Bergeser. Gitu. Kemudian alhamdulillah bergeser, itu bisa bergeser itu. Jadi lokasi yang tadi ada acara tidak hujan. Lokasi yang pertama ada acara akhirnya tidak hujan gitu. Dan itu tingkatan yang sangat tinggi gitu. Jadi pawang hujan itu mampu berdialog dengan awan itu, sehingga awan itu kemudian memenuhi permintaan itu dengan kehendak Tuhan. Awan itu bisa pindah dengan kehendak Allah. Jadi jangan lupa ada Allah di situ yang maha kuasa. Dan kalau yang dilakukan Rara itu berasal dari tingkatan atau level mana, Pak? Saya tidak tahu masalah itu. Cuman terus terang saja, ketika pelaksanaan ada kegiatan hajatan lah. Nah, kalau pas hari H itu harus tidak hujan. Jadi misal hari kalau Senin, hujan sampai deras itu gagal. Pawang hujan biasanya, saya termasuk praktisi pawang hujan ini, termasuk praktisi pemindah hujan atau penghenti hujan. Itu saya sendiri, saya pribadi merasa gagal. Jadi kalau misal ada acara hari Senin, acara hari Senin hujan.
hari Senin hujan, itu kita gagal. Apalagi sampai deras. Kalau cuma gerimis dikit, kemudian dalam hitungan menit berhenti, itu nggak masalah. Tapi kalau sampai deras, itu kita merasa diri kita gagal. Kita untuk mengambil upah itu malu. Jadi berarti kalau kemarin kan yang di Mandalika, waktu acara hujan. Berarti gagal sebenarnya? Iya, sebetulnya gagal. Kalau bagi kami, saya pribadi ya, saya menganggap itu gagal. Saya pribadi, saya malu untuk menerima upah gitu. Saya malu untuk menerima upah. Karena kalau yang dimaksud dengan pawang hujan yang sudah bekerja, kalau acara hari Senin ya tidak hujan. Gitu. Tidak hujan, harus walaupun itu semua kehendak Allah ya, tapi kita ya betul manusia biasa. Cuman kita juga harus berusaha sedemikian rupa. Konsekuensinya kalau saya pribadi, kalau hujan deras pada hari H, itu berarti saya tidak sukses. Saya memberi apa istilahnya garansi bahwa saya tidak akan menerima upah gitu. Oke Pak. Jadi kita berlanjut. Jadi kalau di Madura Pak ya, istilahnya dikenal tukang sarang ya. Tukang sarang ya. Dan saya pikir ini tidak hanya populer di Madura daratan, di Madura kepulauan juga pada umumnya begitu. Jadi kalau ada, tidak hanya tukang sarang Pak. Jadi kalau ada semacam hajatan pernikahan ya, yang dicari orang kalau nikahnya di musim hujan tidak hanya tukang sarang Pak, tetapi juga tukang jaga keamanan agar sound tidak mati, tidak ada hujan. Artinya di segala lini. Artinya di Madura persoalan-persoalan mistis seperti ini, sebutlah Pak ya, saya sebutlah mistis, itu biasa. Ya, jadi persoalan-persoalan mistis biasa. Jadi sekali lagi persoalan mistis itu mesti sering terjadi pada sebuah hajatan. Misalnya soundnya diganggu, walaupun sudah disarang, hujan itu, disarang itu kalau di Madura itu disarang itu dipindahkan hujannya atau dihentikan, itu disarang istilahnya. Mungkin kalau di tempat lain itu istilahnya beda. Nah, itu biasanya kadang kalau ada yang dengki itu dengan kegiatan kita, dengan kegiatan hajatan itu, biasanya itu dibikin hujan deras walaupun itu sudah disarang, sudah ada pawangnya. Berarti ini serang menyerang antara pawang dengan orang lain. Serang menyerang. Kalau pawang mencoba melindungi agar tidak hujan. Kalau musuh mencoba agar hujan untuk merusak suasana di situ. Nah, ini pertarungan siapa, Pak? Pertarungan antara orang-orang sakti lah. Antara praktisi supranatural gitu. Terus. Kemudian yang bisa seperti ini menghancurkan hajatan dan lain sebagainya itu biasanya kerjaan tukang santet atau orang-orang yang memang dengki, yang bahagia di atas penderitaan orang lain gitu. Kemudian kadang soundnya juga kadang diganggu, dibikin nggak bunyi sound itu. Itu kerjaan tukang santet. Itu juga harus dilindungi. Itu kerjaan tukang santet? Iya, karena istilahnya kalau di Madura itu ada koteka. Jadi koteka itu bisa bikin orang lain sakit, bisa bikin sound itu nggak bunyi, dan lain sebagainya. Itu koteka istilahnya. Jadi bisa berupa pendaman, bisa berupa syarat lain, bisa berupa bahan yang diikat-ikat seperti itu. Jadi itu bisa untuk mengacaukan kegiatan yang dilaksanakan orang lain. Dan itu sering terjadi. Makanya memang jasa pawang hujan itu memang sangat dibutuhkan gitu, itu seperti itu. Dan di Madura biasa aja ya. Dan di Madura itu dianggap biasa gitu, sudah biasa, sudah lumrah gitu. Jadi tidak ada persoalan dengan pawang hujan. Tidak ada persoalan dengan pawang hujan. Pak, ini pawang hujan ini yang kerja siapa Pak? Jin atau siapa? Nah, terus terang saja proses kerjanya lah. Proses kerjanya memang sih, kalau saya pribadi, saya tidak mau mengklaim orang lain bekerja sama dengan jin atau tidak, atau khaddamnya jin, tidak. Tapi kalau saya pribadi menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran yang dipadukan dengan klinik-klinik yang lain, maksudnya menggunakan media-media yang lain. Nah, kalau di dalam Islam sendiri kan sebetulnya sudah ada anjuran dari Rasulullah, jika memang ada kegiatan kemudian ingin kegiatan di situ aman, tidak ada hujan, biar suasana tidak kacau, itu memang dianjurkan oleh Rasulullah untuk membaca doa ini. Jadi ada doa Allahumma hawalaina wala alaina,
Allahumma lakami wal jibali wa tirabi wa butul audiyati wa manabitis sajarih. Yang artinya, ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, jangan untuk merusak kami, gitu. Dan turunkanlah hujan di dataran tinggi, di anak di bukit, di anak bukit, di lembah, dan di tempat yang tumbuh pepohonan. Itu adalah doa yang diajarkan Nabi di hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Tetapi kan tidak semua orang ketika baca doa itu terkabulkan maksudnya. Nah, jadi manusia itu tingkatannya macam-macam. Jadi tergantung kedekatannya pada Allah, pada Sang Pencipta. Jadi tidak semua orang kemudian baca doa itu langsung terkabulkan. Jadi istilahnya sama dengan manusia, ada yang grassroots, ada yang gubernur, ada yang menteri, ada yang wakil presiden, ada yang presiden. Nah, untuk dekat kepada presiden, lebih dikabulkan yang mana duluan? Apa wakil presiden, apa kemudian apa grassroots itu? Tetapi gitu. Ada yang pakai, tetapi ada yang pakai jin misalnya, untuk apa istilahnya, mempawangi hujan. Kalau sampai kan tadi menggunakan ayat syar'i ya. Tetapi maksud saya dalam diskusi ini, apakah memang ada yang tidak menggunakan ayat-ayat atau ayat-ayat suci atau apa yang dianjurkan oleh Rasulullah di dalam proses perpawangan ini? Gitu. Jadi memang ada yang menggunakan mantra kejawen, mantra Madura, itu ada. Tapi di sini kita jangan kemudian mengklaim bahwa kalau mantra kejawen itu langsung khodamnya itu jin. Tidak. Karena tidak selalu. Memang ada yang khodamnya jin, ada memang. Cuma tidak selalu. Kadang khodamnya itu pendampingnya itu malaikat. Jadi di situ malaikat. Karena apa? Terus terang pencipta bahasa itu adalah Allah. Bahasa apa saja. Gitu. Termasuk bahasa Arab, bahasa Madura, bahasa Jawa, dan bahasa yang lainnya yang ada di dunia ini adalah Allah yang menciptakan. Jadi kita jangan mendiskreditkan sebuah bahasa kemudian sehingga itu menjadi khodamnya adalah jin gitu. Tidak. Yang penting kita bermunajat kepada Allah, itu yang paling penting. Harus ingat bahwa kita mintanya pada Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Maksud saya, ada nggak yang minta kepada selain Allah begitu maksudnya? Nah, kalau misalnya menggunakan kekuatan santet, itu mesti menggunakan itu. Jadi contohnya Al-Quran diduduki. Itu proses. Itu kalau misalnya proses menyantet orang misalnya itu. Jadi saya punya saksi hidup memang ketika menyantet orang lain itu Al-Quran diduduki itu. Jadi yang dipakai jin berarti? Yang dipakai jin mesti. Dikirimkan. Nah, kalau contohnya yang son itu, son rusak. Misalnya ketika hajatan. Ya, son mati tiba-tiba. Son mati tiba-tiba. Ketika yang lain misalnya ketika yang lain menggunakan berbicara memberikan sambutan itu bisa, tapi ketika tuan rumah memberikan sambutan nggak bisa. Mati. Nah, mati. Itu memang ada cara yang diberikan oleh biasanya praktisi santet itu biasanya bisa menggunakan itu. Mengirimkan jin. Mengirimkan jin untuk merusak sebuah sound system. Saya pernah berpengalaman di situ. Jadi pernah suatu saat ada perhelatan yang amat besar dan di situ disaksikan oleh orang-orang akademisi, kemudian pejabat-pejabat tinggi, kemudian tenaga pengajar dan lain sebagainya. Ketika pimpinan tertinggi di situ berbicara, memberikan sambutan, sound mati ya? Mic dan sound itu mati seketika. Gitu. Ternyata setelah saya lihat, ada jin yang sedang mengganggu sound system. Ketika jinnya itu saya tarik, saya pindahkan, jin itu alhamdulillah bunyi lagi secara otomatis. Gitu. Jadi itu bukti bahwa memang kadang jin dipergunakan dengan semena-mena untuk mengganggu kegiatan orang lain atau orang lain. Gitu. Pak, kenapa mungkin Bapak tahu ya mungkin ya. Jadi kalau urusan-urusan yang seperti ini yang terkenal ini di wilayah Sumeneb. Ya, Sumeneb. Jadi artinya di Madura ini sebenarnya
kenapa orang cenderung menyukai ilmu-ilmu yang sebutlah mistis seperti ini gitu? Saya tidak tahu ya. Jadi ini sebetulnya kemungkinan besar karena memang dulu di Bangkalan, Sampang, Pamekasan sama Sumeneb itu memang dulu memang belum masuk agama Islam kan, tapi setelah beberapa abad kemudian baru masuk Islam, kemudian disitulah kita mulai menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian tahu bahwa hal itu tidak boleh, menyantet orang lain itu tidak boleh. Tapi memang kalau santet itu turun-temurun, maksudnya gini, ketika seseorang menguasai santet, maka istrinya harus diajari. Kalau tidak diajari gimana? Kalau tidak diajari, maka kalau tidak ada korban akan mengenai istrinya. Gitu. Seperti itu? Seperti itu. Kalau akan meninggal, kalau tidak ada yang menerima, dia susah untuk meninggal. Jadi harus ada yang sudah siap menerima ilmunya itu, ilmu santetnya itu, baru dia bisa meninggal gitu. Wujud ilmu santet ini seperti apa, Pak? Wujudnya itu. Jadi kalau misalkan saya ngasih kue, ya kue itu wujudnya, kalau donat ya bundar gitu. Maksudnya jadi ada istilahnya, saya kurang paham karena saya tidak menekuni ini. Saya tidak menekuni ini. Cuman dari cerita mistis yang berlaku itu memang jadi itu berupa apa ya, tidak nampak gitu ya. Jadi tidak nampak. Penurunannya tidak nampak. Penurunannya tidak nampak. Jadi di ijazah mungkin ya. Tanpa, jadi semacam di ijazah. Kalau di dalam Islam itu ketika di ijazah itu kan baca dulu baru bisa masuk kan gitu kan. Ini kadang nggak usah di ijazah sudah bisa, asalkan siap menerima sudah bisa masuk gitu. Sudah dimasuk ke misalnya anaknya yang nerima langsung masuk ke anaknya. Apalagi ada kitab yang kemudian kitab santet ya, buku santet yang bisa dipelajari gitu, itu ada. Oke. Jadi ada bukunya, kemudian ini diturun-temurunkan. Nah, kemudian setelah diturun-temurunkan, ini nggak bisa dilepas dari dirinya. Tidak bisa dilepas kecuali ada yang mau menerima gitu. Kalau misalnya tidak ada yang mau menerima, Pak, tapi di sisi lain harus dilepas, ini gimana caranya? Nah, biasanya ada yang melepasnya di lautan lepas, itu ada. Jadi bisa ke laut atau lautan. Ya, artinya generasi-generasi orang tukang santet ini kan tidak harus berlanjut. Artinya misal si A tukang santet, tapi dia sadar dia salah dan dia tidak mau menurunkannya ke anaknya si B. Ya. Jadi kan artinya bisa nggak dilepas gitu kan? Jadi saya pernah bincang-bincang dengan mantan orang yang pernah mempelajari ilmu hitam ini. Iya. Nah, beliau bertanya sama saya, kira-kira di saya ini masih ada apa enggak ilmu hitam? Saya pernah mempelajari itu dan itu berpengaruh terhadap temperamen saya. Sebagai muslim sepertinya itu tidak cocok. Jadi temperamental, suka marah dan mudah tersinggung dan selalu ingin membunuh walaupun itu saudaranya sendiri. Kalau ilmu hitam? Iya. Bawaannya begitu? Bawaannya seperti itu. Berarti itu bukan karakter, tapi bawaan dari ilmu bawaan hitam? Dari ilmu hitam. Suka marah, ingin membunuh, ya, ingin gelap membunuh, gitu ya? Hilaf. Jadi tidak berpikir panjang. Jadi mesti dia harus dibinasakan gitu. Makanya sangat berbahaya sekali belajar ilmu hitam nih. Kemudian beliau minta sama saya, tolong ilmu yang ada di diri saya ini dihilangkan. Ya, saya bantu. Karena kebetulan beliau berniat baik. Memang sepertinya tulus untuk membuang ilmu itu, akhirnya saya bantu untuk membuangnya. Oke, jadi proses pembuangannya gimana waktu itu? Proses pembuangannya kalau saya sih nggak usah ke laut ya, jadi langsung ditarik aja ilmu hitamnya itu. Nah itu kemudian dibuang biasanya kalau saya sih ke laut selatan. Oke Pak. Nah ini mungkin diskusi yang membuat saya sampai sekarang penasaran. Bapak ini kan akademisi. Ya. Akademisi ini kan cenderung dengan dunia yang rasional. Yeah. Ya. Jadi peradaban akademisi adalah peradaban sains, peradaban yang rasional, penuh metodologi, penuh yang epistemik. Dia berwujud konkret dan seterusnya. Nah, Bapak di sisi lain juga menekuni persoalan
dunia-dunia yang mistis ini, yang magis ini. Jadi maksudnya di sisi lain, apakah Bapak tidak pernah bertanya, ini kok nggak rasional? Tetapi di sisi lain kan Bapak akademisi. Jadi maksud saya, percaya nggak sebenarnya kepada ilmu itu dalam kacamata akademisi Bapak sendiri gitu? Ya, jadi memang saya pribadi